Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan panas. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini, kita akan membahas tiga jenis atau tiga cara dari perpindahan panas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konduksi, kemudian konveksi, dan ketiga adalah perpindahan panas melalui radiasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat mengenai apa itu konduksi. Jadi konduksi ini adalah suatu proses perpindahan panas melalui suatu medium tanpa diikuti berpindahnya partikel mediumnya. Nah, di sini yang menjadi ciri khas dari perpindahan secara konduksi adalah bahwa medium, zat-zat atau partikel medium yang menjadi perantara dari perpindahan energi panas tersebut itu tidak ikut berpindah ya. Jadi biasanya proses perpindahan panas secara konduksi ini terjadi pada zat padat ya. Contohnya besi misalkan atau logam-logam yang lainnya. Nah, hal ini dapat terjadi jika kita melihat benda tersebut sebagai susunan dari atom-atom atau molekul-molekul yang saling bergetar ya. Jadi ketika atom-atom ini dia bergetar, maka atom-atom yang bergetar ini dia akan menumbuk, dia akan mentransfer getarannya ke atom-atom yang ada di dekatnya gitu ya. Jadi ketika bagian atom ini dia bergerak, bergetar, maka getarannya itu akan menggerakkan atom-atom yang ada di sekitarnya. Sehingga atom-atom yang lain itu juga akan ikut bergetar sehingga temperaturnya akan ikut bertambah ya, seperti itu. Nah, itu adalah suatu mekanisme dari proses perpindahan panas melalui konduksi. Nah, di sini kita lihat contohnya sebuah logam yang panjangnya L, kemudian memiliki luas permukaan di bagian sisinya, kiri kanannya. Nah, di salah satu sisinya kita panaskan ya, misalkan kita panaskan, sedangkan di bagian sisi yang lainnya kita biarkan ya, atau kita berikan suhu yang lebih rendah misalkan ya, seperti itu. Nah, maka di sini suhunya akan lebih panas ya, akan lebih tinggi dibandingkan dengan bagian yang sisi yang satunya ya, yang di sebelahnya. Nah, jika proses ini kita lakukan, maka energi panasnya itu akan bergerak ya, akan berpindah dari sisi T1 ya ke bagian T2 seperti itu. Jadi energi panas itu dia akan berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah ya, seperti itu. Nah, nilai dari energi panas yang berpindah ya, perpindahan energi panas itu dapat ditentukan dengan rumus ini ya, dengan hubungan matematis seperti ini, di mana P adalah energi panas yang berpindah sama dengan negatif Ka kali A dikalikan dengan dt dx. Nah, di sini P adalah laju dari perpindahan panas, di mana satuannya itu adalah satuan watt ya, sama dengan satuan watt, satuan daya. Nah, di sini tandanya negatif. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa aliran kalor itu berlawanan dengan perubahan suhunya, gitu ya. Jadi di sini energi panasnya dia bergerak ya, berpindah ke kanan. Perpindahan dari energi panas itu diikuti oleh menurunnya suhu ya. Semakin ke kanan temperaturnya semakin berkurang. Seperti itu. Jadi dia antara dt dengan dx ini dia saling berkebalikan ya, tandanya saling berkebalikan sehingga tandanya negatif. Nah,
Rumus ini, dari hubungan matematis ini, kemudian eh, kita analisis ya, kita turunkan sehingga kita bisa mendapatkan rumus untuk menghitung laju dari energi kalor ya, yaitu P sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L ya, seperti itu. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya untuk masing-masing dari besaran-besaran fisis. Yang pertama, P ini adalah laju aliran kalor, ya, satuannya adalah watt, ya, sama dengan satuan daya, dan K ini adalah koefisien konduktivitas termal. Jadi nilai K ini menunjukkan dari sifat daya hantar yang dimiliki oleh medium, ya. Seperti itu. Jadi misalkan kayu dengan logam itu memiliki perbedaan nilai dari koefisien konduktivitasnya, gitu ya. Gitu. Kemudian di sini ada A ini adalah luas penampang, ya. Luas penampang itu adalah luas permukaan, luas bagian yang di sini, yang di sisinya, ya, yang di pinggirnya, bagian ininya, ya. Nah, dan ini delta T ini adalah perbedaan suhunya, perbedaan suhu dari T1 dan T2. Gitu ya. Semakin tinggi perbedaannya, maka energi kalor yang berpindah itu semakin besar, ya, seperti itu. Dan ini adalah tabel nilai-nilai dari koefisien konduktivitas untuk berbagai bahan. Ya, di sini kita bisa melihat berbagai jenis bahan, ada aluminium, perunggu, tembaga, kaca, emas, dan lain sebagainya. Berikut disertai dengan nilai-nilainya, dengan nilai-nilai konduktivitas panasnya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahan atau material yang memiliki konduktivitas yang besar itu adalah perak ya, dalam hal ini, dalam daftar ini, yang nilainya 427. Artinya perak ini adalah salah satu konduktor yang baik ya. Konduktor yang baik. Dia dapat menghantarkan energi panas. Di sini kita juga bisa lihat bahwa yang paling kecil itu nilainya adalah air ya. Air ini dia konduktivitas panasnya 0,6 ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Di sini terdapat sebuah lempeng ya. Di sini ceritanya terdapat sebuah lempeng tembaga yang memiliki temperatur di kedua sisinya. Jadi ini sebuah lempeng tembaga yang kita lihatnya dari depan ya. Kita lihatnya dari depan. Ya, ini ketebalannya. Ya, ini ketebalannya, jarak dari sisi 1 ke sisi 2 itu adalah L 10 cm. Sedangkan si ini dia memiliki luas permukaan ya. Luas permukaan itu adalah 0,05 meter persegi. Memiliki luas permukaan yang sama di kedua sisinya. Nah, di sini suhu T1 dia 90 derajat dan T2-nya nilainya 52 derajat. Seperti itu. Nah, jika kedua suhu ini kita berikan ya pada lempeng ini, maka pertanyaannya adalah berapa energi panas yang mengalir dari sisi T1 ke sisi T2 ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita tentukan ya, dapat kita cari dengan menggunakan rumus konduksi yang sudah kita lihat ya tadi. Seperti ini, tinggal kita masukkan angkanya. Oh iya, dan ini adalah K ya, ini adalah nilai dari koefisien konduktivitas untuk tembaga ya. Nah, kemudian nilai-nilainya kita masukkan dan kita hitung, maka nilainya adalah 7,3 kJ per sekon. Ini adalah nilai dari energi panas yang bergerak ya, energi panas yang berpindah, yang mengalir
dari sisi T1 ke sisi T2. Kemudian kita lihat contoh lain. Di sini kita memiliki dua buah bahan. Yang pertama aluminium dan yang kedua adalah tembaga. Ya. Di mana kedua bahan ini kita tempelkan, ya, kita sambungkan. Kita punya aluminium, kita sambungkan dengan tembaga. Ini adalah titik persambungannya. Ya. Di mana aluminium itu dia memiliki panjang 40 cm, ya, jaraknya, sedangkan tembaga itu panjangnya adalah 60 cm, ya, 60 cm. Nah, di sebelah sisi aluminium kita berikan temperatur 210 derajat Celcius. Di bagian sini kita berikan temperatur 210 derajat Celcius. Sedangkan di bagian sisi tembaga di sini kita berikan temperatur 50 derajat Celcius, ya. Kita kasih temperatur dijaga konstan dengan nilai 50 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah di sini kira-kira berapa temperatur di persambungan, ya. Artinya nilai TP-nya berapa? Nah, untuk menentukan suhu di bagian persambungan antara dua benda yang berbeda ini, kita juga bisa menggunakan rumus konduksi, ya. Di mana di sini ada satu syarat. Ini syaratnya adalah, jadi di persambungan itu nilai konduksinya itu adalah nilainya sama, ya. Nilai aliran kalornya nilainya sama. Jadi P1 sama dengan P2 di persambungan. Ya. Nah, kemudian kita bisa masukkan, ya, rumusnya konduksi. Ini K1, ini adalah nilai dari koefisien konduksi untuk material aluminium. A1 adalah luas permukaannya, luas permukaan dari aluminium, ya. Dan ini adalah delta T1, ya. Delta T1 ini adalah selisih suhu, ya, selisih temperatur antara sisi aluminium dengan persambungan, ya. Jadi ini adalah suhu aluminium, suhu yang di sebelah sisinya aluminium dikurangi dengan suhu di persambungan. Ini adalah delta T1. Nah, kemudian di sini kita lihat di ruas kanan ini ada K2. K2 ini adalah koefisien konduksi dari tembaga, dan A2 ini adalah luas permukaannya, dan delta T2 adalah selisih suhu antara suhu tembaga, ya, di ujungnya dengan di persambungannya. Ya, seperti itu. Nah, tinggal di sini kita masukkan nilai-nilainya menjadi seperti ini. Ya, nilai-nilainya. Kemudian kita kalikan silang, ya, kali silang, kita operasikan sehingga kita bisa mendapatkan nilai suhu persambungan, ya. Suhu di persambungannya itu nilainya adalah 109,93 derajat Celcius, ya. Baik. Itu mengenai konveksi, ya. Jadi konveksi ini terjadi perpindahan panas yang terjadi pada zat padat, ya, zat padat. Kemudian yang berikutnya adalah konveksi. Konveksi ini adalah proses perpindahan panas atau perpindahan kalor melalui suatu medium di mana partikel-partikel medium tersebut ikut berpindah. Nah, ini yang membedakan antara konduksi dengan konveksi. Kalau pada konveksi ini, dia proses perpindahan kalornya itu dia disertai dengan berpindahnya zat medium perantaranya. Nah, biasanya perpindahan konveksi ini, perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada fluida, ya, terjadi pada fluida, terjadi pada zat cair dan pada gas, seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah,
Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan suhu. Perbedaan suhu pada medium ya. Di sini kita bisa lihat ini zat cair. Kalau kita panaskan di bagian ini ya, maka ini temperaturnya akan naik ya. Di sini akan terjadi perbedaan suhu. Perbedaan suhu antara bagian ini dengan bagian yang lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, perbedaan suhu ini akan menyebabkan perbedaan kerapatan ya. Di sini akan terjadi perbedaan kerapatan. Ini suhunya lebih rendah, ini lebih tinggi suhunya, maka kerapatannya makin renggang ya. Semakin tinggi suhunya, kerapatannya semakin renggang, sehingga di sini terjadi perbedaan kerapatan ya. Nah, perbedaan kerapatan ini ya itu akan menyebabkan pergerakan zat ya atau difusi. Maka di sini zat-zat yang suhunya dingin itu dia akan berpindah ya, dia akan bergerak ke bagian ke tempat yang suhunya lebih tinggi ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini terjadi perpindahan zat. Nah, perpindahan zat yang terjadi itu diikuti oleh perpindahan panas. Jadi zatnya berpindah, sedangkan energi panasnya dia berpindah dari bagian sini ke bagian yang lebih dingin, gitu ya, seperti itu. Jadi perpindahannya itu terjadi secara berkebalikan, ya. Zatnya berpindah, jadi zat pada mediumnya dia berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, sedangkan energi panasnya berpindah dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya rendah. Jadi berkebalikan arahnya itu. Nah, untuk menentukan nilai dari energi kalor yang berpindah ya atau secara konveksi ini itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. P sama dengan H kali A kali delta T. Dan ini adalah keterangan-keterangannya yang dimana di sini kita ketahui di sini H adalah koefisien konveksi termalnya ya. Baik, sekarang kita bahas mengenai perpindahan kalor melalui radiasi. Radiasi ini merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi tanpa melalui medium. Jadi karena dia tanpa melalui medium, sehingga proses transfer energi panasnya itu terjadi melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Jadi energi panasnya dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah cahaya matahari ya, matahari dan bumi itu diantaranya dipisahkan oleh ruang hampa udara ya. Matahari dapat memberikan energi panasnya kepada bumi itu melalui sinarnya, melalui gelombang elektromagnetik yang berasal dari cahaya matahari ini ya, seperti itu. Nah, dan contoh lain yang ada di kehidupan kita itu adalah dari api unggun ya. Semakin dekat kita berada di depan api unggun gitu ya, maka panas yang dapat dirasakannya akan semakin besar gitu ya. Jika kita semakin jauh dari api unggun, maka panasnya itu akan terasa akan berkurang gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tinjauan secara teori mengenai peristiwa radiasi ini. Nah, jadi secara teorinya suatu objek ya, suatu benda yang memiliki temperatur akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah teorinya ya, teorinya. Hubungan antara
laju rambatan energi gelombang elektromagnetik terhadap temperatur itu dijelaskan melalui hukum Stefan Boltzmann, ya, melalui persamaan ini, di mana P sama dengan E dikalikan dengan ini sigma, ya, dikalikan dengan A dikalikan dengan T pangkat 4, ya. Nah, di mana P adalah laju aliran kalor, ya, laju aliran kalor, E adalah emisivitas permukaan, ya, emisivitas permukaan, A-nya sigmanya adalah konstanta Boltzmann. Ini adalah konstanta Boltzmann, suatu nilai tetapan yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Dan T ini adalah suhu mutlak, ya. Ini kita gunakannya suhu mutlak. Satuannya adalah harus Kelvin, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya di sini bisa kita lihat, ini adalah suatu benda yang memiliki temperatur, ya. Suatu benda yang memiliki temperatur, misalkan lampu, ya, yang memancarkan sinar, yang memancarkan cahaya, dia akan menyebarkan, ya, dia akan menyebarkan radiasi, menyebarkan gelombang elektromagnetiknya ke segala arah, ya, ke segala arah. Nah, misalkan ini adalah titik acuan, ya, ini adalah titik tinjauan yang akan kita ukur, maka si energi kalor yang dipancarkan oleh benda ini itu akan ditangkap oleh titik ini, ya, akan diterima oleh titik ini, dan nilai dari laju energi kalor yang diterimanya itu adalah dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini, ya, dengan menggunakan rumus ini, seperti itu. Oh iya, dan ini adalah A ini adalah luas permukaan, ya. A ini adalah luas permukaan luas permukaan dari benda yang dipancarkan, ya, yang memancarkan. Oke, seperti itu. Dan ini adalah contoh dari ketiga cara, ya, cara dari perpindahan kalor. Yang ini adalah secara konduksi. Yang ini ada api unggun. Ada api unggun, kemudian di sini ada orang, ya, ada orang yang memanaskan sebuah ini logam, ya, ini logam. Kemudian ini, nah, ini ada ini perpindahan secara konduksi, ya. Ini perpindahan panas secara konduksi, di mana panas itu dia dapat mengalir, ya, dari titik ini yang dipanaskan ke tangan, ya, ke bagian ini. Kemudian ini adalah proses konveksi, ya, konveksi, di mana tangan ini akan terasa hangat, ya, itu akibat dari udara, ya, akibat dari udara yang dipanaskan oleh api unggun ini, ya. Jadi udara yang ada di bagian ini itu akan panas, akan lebih tinggi suhunya dibandingkan dengan udara yang berada di atasnya, sehingga udara ini dia akan bergerak, ya, dia akan bergerak, panasnya itu dia akan bergerak, ya. Panas yang berasal dari api unggun ini akan berpindah melalui udara, ya, melalui udara. Jadi udaranya bergerak, energi panasnya juga bergerak. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Nah, ini adalah proses perpindahan panas secara radiasi, ya, contohnya, ya. Yang dimana sinar yang dihasilkan oleh api unggun ini itu akan menyebar ke segala arah dan akan diterima oleh orang yang ada di sini, ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh perpindahan panas secara radiasi, ya. Seperti itu pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.